Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mari kita lanjutkan kuliah PPK. Kita sudah sampai di subbab 32, yaitu pemisahan homogen. Jika campuran itu homogen, ya, pemisahan itu bisa dilakukan dengan menciptakan fasa lain. Jadi membuat menjadi fasa lain, ya, within the system, di dalam sistem itu, atau ya dengan menambahkan agen pemisah, ya, misalnya solvent gitu ya. Contohnya ya, jika campuran uap meninggalkan reaktor, yang produk reaktor itu uap gitu ya, fasa lain itu dapat dibuat dengan kondensasi parsial. Nah, jadi ada kondensasi parsial. Alternatifnya juga bisa menggunakan solvent, ya, yang dikontakkan, di mana solvent ini suka dengan salah satu atau beberapa komponen gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas begitu. Pemisahan homogen dengan menciptakan fasa lain atau dengan penambahan agen pemisah yang lain, misalnya solvent gitu. Nah, ini contoh ya, partial kondensor. Jadi produk keluar reaktor ini suhu tinggi, ya, ini gas. Ini contoh untuk reaksi hidrogen dan toluen di dalam reaktor pada suhu tinggi. Maka di sini perlu pemanas dulu ya. Tapi karena di sini suhu reaktor masih sangat tinggi, maka digunakan untuk memanaskan umpan ini. Jadi ini proses heat exchanger, digunakan untuk memanaskan umpan. Nah, ini belum bisa mencapai suhu reaktor, maka perlu utilitas nih. Demikian juga setelah keluar HE, suhunya belum cukup untuk mencapai suhu separator atau belum cukup dingin, maka perlu kondensor utilitas. Nah, di sini diubah fasanya. Ada sebagian yang mengembun, ada yang masih uap. Nah, ini sebagian besar yang masih uap ini ya. Ini sebagian besar adalah gas hidrogen ya. Sebagian besar hidrogen. Tapi ada juga sedikit metan ya. Nah, kemudian hidrogen ini di-recycle lagi, dikompres lagi, recycle, campur dengan umpan segar ini. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang di-purging. Ada di-purging, kenapa? Ini dalam kasus tertentu metan itu adalah produk samping ya. Maka jika metan ini konsentrasinya tinggi, melebihi yang diinginkan, maka di-purging seperti itu. Nah, ini pemisahan dua fasa menggunakan separator. Artinya kan tadinya uap, gas, di sini gas, lalu diubah fasanya dengan kondensor sebagian ya, tapi yang liquid akhirnya terbentuk liquid dan gas. Liquidnya dipisahkan ke bawah sini, gasnya ke atas. Liquid ini sebagian besar adalah produk dan reaktan ya, benzen dan toluen, sisa reaktan itu ya. Nah, ini prinsip pemisahan homogen. Ada beberapa metode ya, destilasi yang akan kita bahas nanti, absorpsi dan stripping, ini yang pakai solvent tadi.
liquid ekstraksi ya, lalu adsorption, membran, kristalisasi, dan evaporasi. Baik, mari kita bahas yang destilasi dulu. Pemisahan homogen dari suatu campuran itu memerlukan upaya untuk merubah menjadi fasa lain ya. Uap menjadi liquid atau liquid menjadi vapor gitu ya. Jika cairan ini diuapkan sebagian ya, maka uap yang terbentuk itu bisa dipisahkan dengan liquid yang masih belum menjadi uap tentunya ya. The vapor become resource in the more volatile component. Ya jelas, komponen-komponen yang ringan yang lebih volatil itu akan menguap ya. The liquid becomes resource ya, banyak ya, in the less volatile komponen. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini vaporizer gitu ya. Nah, ini semuanya liquid. Nah, ini light komponen, ini agak heavy komponen ya. Ini liquid, ini vapor gitu. Jadi pada P dan T tertentu di sini ada kesetimbangan uap cair ya. Kalau ini gambaran kesetimbangan kesetimbangan bertingkat ya. Yang mana ini gambaran menara destilasi ya, ada reflux, ada reboiling. Jadi umpan itu multi komponen ya. Masuk ke namanya tray atau plate tertentu. Nah, di sini di bagian atas ini ada namanya kondensor. Kondensor itu untuk mengembunkan uap, dan uapnya itu embun yang terjadi itu sebagian dikembalikan ke menara destilasi melalui top plate ya, sebagian diambil sebagai produk. Nah, ini adalah reflux ya, liquid nih, liquid. Nah, sedangkan produk bawahnya ini kebalikannya, liquid yang turun ya, ini itu sebagian diuapkan naik kembali ke, ini uap ya, vapor, kembali ke menara destilasi dari bottom sampai ke atas gitu ya. Nah, sebagian yang lain itu diambil sebagai produk. Nah, di sini antara plate to plate ya, plate to plate ini terjadi kontak fasa. Kontak fasa antara vapor yang naik ke atas dan liquid yang turun ke bawah. Nah, sekarang misalkan ini saya gambarkan di sini. Ini vapor. Vapor itu mungkin masih mengandung fraksi berat. Maka karena ada liquid turun ke bawah sini, fraksi berat yang berada masih di vapor itu
akan ditarik oleh liquid ke bawah. Ya, seperti itu. Demikian juga sebaliknya, liquid yang masih mengandung fraksi ringan akan ditarik oleh uap ke atas, seperti itu ya. Maka terjadilah pemisahan fraksi ringan dan berat. Semakin ke atas itu semakin ringan, semakin ke bawah semakin berat komponennya ya. Suhu semakin ke atas tentu saja semakin suhu semakin ke atas semakin rendah. Kalau temperature ya semakin ke bawah ini temperature-nya semakin besar gitu ya. Nah, ini typical tray and packing ya. Ini kalau kita lihat dalamnya seperti ini. Tray dan ini packing. Ya. Kita lihat nah ini seperti yang saya bilang tadi. Uap ke atas, uap ke atas ini masuk di tray sini ya. Di sini kan ada, nah ini semacam bubble cap ini ya. Ini uapnya ini masuknya di sini. Di sini terjadi kontak fasa dengan liquid yang turun ke bawah ya. Nah, uap nggak boleh lewat sini ya, down camber nggak boleh. Nah, sedangkan liquidnya ini turun ke sini ya. Nah, ke sini ini ada kontak fase dengan uap. Ini liquidnya turun. Nah, liquid itu akan membawa atau menarik fraksi berat yang masih ada di uap. Sedangkan uap akan menarik fraksi ringan yang ada di liquid. Nah, gitu. Ini destilasi ya. Anda besok kalau merancang harus paham filosofinya itu. Nah, ini ketika kita menggambarkan dalam skema menara destilasi ya. Skema menara destilasi itu ini umpan, simbolnya umpan itu flow-nya F ya, komposisinya X. Kalau XI itu berarti komponen komposisi ya, fraksi mol I gitu misalnya. Nah, ini ada dua bagian ya, enriching dan stripping. Enriching atau rectifying section. Yang atas umpan itu, plate di atas umpan itu kita sebut enriching atau rectifying section. Ya, ini bagian atas umpan ini ya. Ini kita sebut rectifying atau enriching. Sedangkan yang bawahnya umpan ini adalah stripping section. Produk atas ini ada kondenser, ini reflux, dan ini destilat dengan komposisi XI ya, komposisi XI destilat. Nah, produk bawah ini bottom, komposisinya XIB. Nah, kalau tampak secara aktual di lapangan seperti ini. Ya, ini Anda naik pakai tangga seperti ini ya. Suatu saat Anda kerja di pabrik ya, kemungkinan kalau Anda harus inspeksi ya naik-naik ke sini ya. Pemilihan kondisi operasi menara destilasi. Ya, kondisi khusus ya, specified conditions. Itu meliputi komposisi umpan dan laju alir. Lalu spesifikasi produk. Nah, ini kemurnian produk. Penting nih ya. Anda ingin dapat
produknya itu produk atas atau produk bawah. Produk atas atau bawah ya. Nah, ini D atau B. Nah, ini ada kemurnian tertentu. 99% kah? 95% kah? Dan seterusnya ya. The operating parameters to be selected by designer. Nah, ini parameter operasi yang harus dipilih oleh desainer itu adalah tekanan operasi, reflux ratio, kondisi umpan, dan tipe kondensor ya. Tekanan operasi ya itu tekanan high, medium, atau low. Reflux ratio itu R per D. Ini ya, ini R ya. Yang R yang reflux ya, R per D. Nah, nanti ini reflux ratio ini berpengaruh terhadap beban reboiler ya maupun jumlah plate ya. Ini berpengaruh terhadap beban reboiler dan jumlah plate atau ketinggian ya. Jumlah plate atau tray. Di sini tentu saja kalau jumlah plate itu capital cost. Yang beban reboiler ini operating cost ya, OPEC. Operating cost. Kondisi umpan ya, kondisi umpan apakah cair jenuh atau uap jenuh atau campuran ya. Dan tipe kondensor ada total ataukah parsial. Nah, seperti itu. Nah, ini gambaran reflux ratio. Reflux ratio tadi itu adalah R per D, itu ya, reflux per destilat. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Yang horizontal itu reflux, yang tegak itu adalah vertikal itu adalah cost. Di sini reflux minimum. Ya, ketika kita berada pada reflux minimum itu capital cost-nya paling tinggi. Ya, paling tinggi. Nah, kalau refluxnya dinaikkan itu malah kapitalnya turun ya, karena menaranya pendek. Nih ya, kalau kapitalnya itu kalau refluxnya itu ditambah, dinaikkan, ini malah justru capital cost-nya turun karena kolomnya pendek ya, jumlah plate-nya lebih sedikit. Tapi lihat energinya yang warna hijau, energinya naik. Ya kenapa naik? Karena liquid yang dikembalikan itu kan besar, refluxnya tinggi. Ya, reflux ratio tinggi itu R-nya gede. Liquid yang dikembalikan ke menara besar. Jadi beban reboilernya tinggi. Maka energinya naik begini. Nah, kita ketemu titik optimumnya di sini. Ini total antara energi dan total energi dan capital ya. Ketemu titik optimum di sini. Nah, Anda sebagai chemical engineer nanti mencari optimumnya di mana. Tinggi menaranya berapa, energi di reboilernya berapa gitu. Ketemu optimum di sini. Nah, kondisi umpan. Kondisi umpan bila heating ya, ini sekarang heating umpan ya, kita
memanaskan umpan ini kan ada memanaskan umpan, ada preheating ya terlebih dahulu. Ini akan increase tray ya kalau Anda umpannya Anda kondisikan suhu tinggi ya, ini increase tray. Increase tray mana sekarang? Nah, in rectifying section. Rectifying tadi ingat itu yang atas plate ya. Jadi kalau kondisinya Anda heating begitu, jadi ini misalnya heater gitu ya, ini kemungkinan bisa begini. Jadi cenderung agak ke bawah gitu ya. Nah, ini cenderung agak ke bawah. Nah, ini yang kita sebut dengan rectifying ya. Rectifying section. Ini nambah. Jadi kalau ini Anda kondisikan suhunya tinggi. Karena kenapa? Umpannya di bawah ya, ini kan suhu menara destilasi itu semakin ke bawah semakin tinggi ya. Jadi T destilat itu lebih kecil dari T umpan, lebih kecil dari T bottom. Nah, ini kondisi seperti ini ada reboiler ya. Kalau kondisinya Anda lakukan, maka ini dapat mengurangi beban reboiler, mengurangi biaya operasi reboiler ya, karena di sebagian lainnya kan ditanggung oleh heater ini gitu. Require less heat ya in the reboiler, but more cooling. Nah, but more cooling in the condenser. Di kondensor sini ada kondensor ya. Kondensor ini perlu pendingin yang lebih ya. As condition of the feed change from saturated. Nah, ini kalau kondisi umpan diubah dari saturated liquid, Q sama dengan 1, diubah menjadi saturated vapor. Nah, kalau diubah menjadi saturated vapor, minimum reflux ratio cenderung naik ya. Minimum reflux ratio cenderung naik. Kalau reflux rasionya naik kan berarti nanti beban liquid yang turun dikembalikan itu kan besar. Beban reboilernya juga bisa ikut naik gitu kan ya. Nah, Anda harus nanti lakukan optimasi, kira-kira beban reboiler tidak terlalu tinggi, operating cost-nya tidak terlalu tinggi. Ini tipe kondensor. Kondensor itu ada yang kondensor total, ada juga kondensor parsial. Ya, ini perbedaannya ya, kondensor total dan kondensor parsial. Kita lihat yang kondensor total. Most design use a total kondensor. Sebagian besar ya desain itu menggunakan tipe yang total. Total kondensor itu diperlukan jika top produk atas itu harus dikirim ke user sebagai intermediate atau final product storage. Nah, ini biasanya total. Kalau user atau konsumen itu pengennya itu liquid misalnya ya, liquid ya itu cocok kalau menggunakan total ya.
Also, total condenser is best if ya the top product. Jadi produk atas itu akan diumpankan ke menara destilasi yang lain at the higher pressure, as the liquid pressure can be dapat dicapai dengan pompa. Jadi ini seperti ini ya, ini kondensor total ya, kondensor total, lalu ini akumulator. Nah, ini ada pompa. Nah, ini sebagian sebagai reflux. Ini masuk ke ini menara destilasi yang kedua misalnya. Ini MD1, ini MD2. Nah, ini kan P-nya lebih besar ya. Sebut saja ini P1, di sini P2, di mana P2 lebih tinggi dari P1. Anda bisa menggunakan pompa di sini untuk menaikkan tekanan. Ini ya, pompa. Pompa ini bisa, ini perlu kerja ya, pompa ini bisa menaikkan tekanan. Nah, ini reflux. Anda bisa atur menggunakan valve nanti ada flow control di sini. Ya. Untuk kondensor parsial, ya. Ini saya hapus dulu. Untuk kondensor parsial, penjelasannya seperti ini ya. Partial kondensor itu mengurangi beban kondensor. Jadi kalau digambar partial kondensor itu begini ya. Jadi ini adalah kondensor parsial dan ini akumulator ya. Akumulator. Dan ini masih ada uap nih. Nah, ini vapor. Jadi tidak semuanya tidak semuanya ngembun. Tidak semuanya mengembun. Nah, ini dikembalikan sebagai reflux yang ngembun. Jadi ini vapor, ini liquid sebagai reflux. Inilah kondensor parsial ya. Jadi kondensor parsial itu bebannya berkurang karena tidak semua uap diembunkan. It is often necessary to use partial condenser when, nah ini campuran yang akan didestilasi itu with low boiling component that would require low temperature ya and expensive refrigeration for total condenser. Nah, ini apalagi kalau suhunya rendah bahkan minus. Nah, ini tidak semua diembunkan, tapi sebagian. Nah, ini dengan kondensor parsial maka bisa lebih murah nanti. Seperti itu. Nah, untuk subbab 322 ini tentang absorpsi. Nah, ini adalah dengan menambahkan agent ya. Menambahkan agent lain agar bisa menarik komponen yang akan dipisahkan. Ini contoh vapor atau gas ini yang masih mengandung pengotor. Nah, ini biasa diimplementasikan nanti untuk pemisahan CO2 atau pengeringan gas gitu ya. Nah, ini sebut saja ini adalah rich gas. Rich gas itu kaya gas yang masih
kaya atau banyak mengandung pengotor, misalnya pengotornya adalah CO2 atau H2O, gitu ya. Misal loh itu. Nah, ini CO2 atau H2O ini tidak dikehendaki di gas ini, maka harus dipisahkan. Caranya gimana? Ya menggunakan agent lain, solvent. Nah, ini solvent dari atas. Jadi gas turun, gas dari bawah ini ke atas sana. Ya, gas. Ini menaranya kita sebut dengan absorber. Lalu liquidnya, ini liquid masuk ke bawah sini. Ini terjadi kontak fasa gas dan liquid. Nah, liquid yang turun ke bawah ini solvent ya, solvent. Ini kalau solvent, kalau untuk pemisahan CO2 itu solventnya adalah semacam amin. Tapi kalau untuk pemisahan H2O, solventnya itu glikol, gitu ya. Nah, solvent ini turun, dia akan menarik pengotornya tadi, CO2 atau H2O. Nah, ini solvent yang di sini, ini kita sebut lin solvent, ini ya. Yang ini itu lin solvent. Yang ini rich. Yang turun ke bawah ini rich solvent. Lin itu artinya solvent ini kemurniannya masih tinggi, sedangkan rich itu solvent yang kaya atau banyak mengandung pengotor, gitu ya. Nah, sedangkan gas yang ke atas ini gas yang ke atas ini kita sebut dengan lean gas. Kenapa lean gas? Nah, yang tadinya rich gas menjadi lean gas. Lean gas itu gas yang sedikit pengotornya karena sudah diambil oleh solvent itu tadi. Nah, untuk absorber ini akan efisien, efektif pada tekanan tinggi, suhu rendah. Ya, tekanan tinggi, suhu rendah. Untuk solvent ini harus direcovery agar bisa digunakan lagi. Nah, ini dipisahkan di stripper ya, karena umpannya itu cenderung di dekat dengan puncak top plate. Nah, untuk stripper atau untuk merecovery solvent tadi, ini berlangsung pada tekanan rendah, kebalikannya ya, suhu tinggi. Nah, ini kan ada reboiler. Ini suhu tinggi. Kemudian ini dikembalikan lagi ke sana sebagai umpan, sebagai lean solvent ya. Ada sedikit yang hilang, itu harus ada make up nih, tambah make up. Nah, kalau gambaran di ilustrasi di lapangan seperti ini nih gambarannya. Gitu ya, coba kita lihat. Nah, ini adalah proses flow diagram untuk CO2 removal. Ini dulu ketika saya mengerjakan tim ya, saya dan tim mengerjakan project CO2 removal dan CO2 injection untuk injeksi CO2 di lapangan minyak dan gas, gitu ya. Nah, khususnya lapangan minyak ini untuk enhanced oil recovery dulu. Nah, ini kita lihat pemisahan CO2 menggunakan kontaktor
amin ya, di etanolamin ini. Ini rich gas ya, berkontak dengan lin dienanolamin. Di sini etanol aminnya sudah kaya dengan CO2. Sedangkan gas yang ke atas ini CO2-nya kurang ya. Kecil sekali karena sudah diambil. Tapi ada sebagian H2O. Karena dia ini mengandung H2O ya. Komposisinya adalah amin dan air ya. Karena masih mengandung H2O maka perlu ke dehidrasi unit. Dehydration ya. Dehydration unit. Nah, sedangkan rich dia ini di recovery lagi. Ini tekanan tinggi, suhu rendah ya, di recovery lagi ke sini di kolom nih ya. Ini tekanan rendah, suhu tinggi. Akhirnya ini kita dapat sebagian itu adalah CO2 ya. Ya mungkin ada sedikit karbon ya, hidrokarbon ya. Maka ini bisa masuk jalur flare atau kalau diambil CO2-nya saja ya di capture lagi CO2-nya ya. Nah, sekarang kita lihat yang DHU. DHU ini pakai glikol. Ya, ini yang masih basah, ini kita sebut basah, wet. Nah, ini jadi kering. Kenapa jadi kering? Karena H2O-nya ini turun di sini, H2O-nya diambil oleh glikol ya, rich stack. Nah, diambil oleh glikol. Ini sama, ini berlangsung pada tekanan tinggi, suhu rendah. Yang di sini adalah tekanan rendah, suhu tinggi. Nah, akhirnya kita bisa memisahkan H2O. Kita dapat glikol. Ini lin ya, lin tag, di recycle lagi sampai ke sini akhirnya. Baik, hari ini saya rasa cukup. Untuk ekstraksi kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Terima kasih.